Assalamualaikum Bapak Molimonai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kaya Agung Radio. Ya. Bapak Molimonai, Jang Wahab tidak dewan, tapi Jang Wahab selalu dikawani oleh kawan setia Jang Wahab, yaitu Pak Yus Riza, yang selalu memberikan informasi-informasi tentang budaya dan nilai tradisi yang ada di suku Kaya Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Molimonai, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, Bapak Molimonai jangan lupa dilenturkan jari kita untuk mengklik di tombol subscribe kita, dan jangan lupa Bapak Molimonai untuk share ke yang lainnya supaya kita lebih termotivasi lagi untuk mengupload atau membuat video-video yang unik lainnya. Ya Bapak Molimonai, ya pun. Ya, ini Pak Isijal. Iya. Nah, kali ini memang Pak Isijal harus menjawab pertanyaan Jang Wahab. Ya, tentunya pertanyaan ini mewakili dari Bapak Molimonai, dan juga tentunya kita harapkan bermanfaat untuk yang lainnya juga, sehingga ya sedikit banyak mereka tahu tentang yang namanya cerita-cerita rakyat yang ada di Kaya Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, cerita rakyat ini yang cerita yang diceritakan oleh rakyat, Iya. turun temurun. Ya, biasanya menceritakan itu ya sesepuhnya atau nenek-neneknya ke cucunya, semacam dongeng semacam itu. Tapi rentetan itu tidak pernah punah, tidak pernah habis. Cerita-cerita itu masih terkenang dan terngiang, bahkan yang masih teringat dengan jelasnya. Ada apalagi cerita-cerita yang sempat dibukukan ya. Bahkan itu bukan terngiang lagi, bukannya bahkan terbaca ya. Apalagi Pak Isijal sempat juga ya membuat cerita-cerita ayat yang dibukukan, sehingga masyarakat bisa membaca cerita-cerita itu. Tapi tidak sepenuhnya mungkin ya dimasukkan dalam buku itu karena mungkin keterbatasan, dan insya Allah ya di YouTube ini ya mudah-mudahan ini salah satu wadah untuk memberikan informasi untuk Bapak Molimonai, sekaligus kita bisa sharing melalui di komen ya, komen kita. Ya Bapak Molimonai, yang Wahab nggak bakal nanya dengan Pak Isijal ini mengenai masalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini mengenai masalah orang-orang sakti. Orang-orang sakti itu dinamakan sakti karena mempunyai banyak sekali kelebihan, baik dari ilmu kanuragannya atau ilmu pola pikirnya, politiknya dan sebagainya. Tapi di sini ada yang namanya sosok Setia Landai. Siapa sih sebenarnya Setia Landai itu? Dan apa sih kesaktiannya sehingga masyarakat Kaya Agung ya tahu persis nama sosok Landai itu? Nah, itu kira-kira. Iya. Kalau kita membahas masalah sosok daripada Setia Landai, Setia Landai ini merupakan orang-orang dari garis keturunan asal usul masyarakat Kaya Agung. Dia ini merupakan masih garis keturunan daripada seorang puyang atau seorang raja zaman dulu yaitu Mukadum Mutara Alam. Jadi Mukadum Mutara Alam ini sejak dia tinggal di bumi Komering, tanah Komering Ilir atau di seputar Kaya Agung nah dia ini sudah mempunyai anak cucu, cicit dan sebagainya kan. Nah, Setia Landai ini merupakan garis keturunan kelima dalam urutan daripada silsilah keluarga daripada si Mukadum Mutara Alam yang dia ini hidup di wilayah dusun tertua di daerah di Kaya Agung, yaitu tepatnya di dusun Perigi. Jadi Setia Landai ini merupakan garis keturunan daripada keturunan raja-raja Mukadum Mutara Alam. Lalu apa kesaktian dari si Setia Landai itu sehingga diomongkan bahwa dia pendekar atau orang-orang ternama lah ya? Setia Landai ini memang termasuk sosok yang tidak pernah pamer tentang masalah
apa yang dia mampu lakukan. Hmm. Bukan seperti pendekar-pendekar lain ya. Ya. Nah, tetapi masyarakat tahu bahwa Setia Landa ini memiliki suatu kelebihan-kelebihan, katakanlah ilmu mandraguna ya, yang sifatnya sebagai arah kesaktian kepribadiannya. Hmm. Sebenarnya masalah kesaktian Setia Landai banyak orang tidak tahu ya. Karena masyarakat Kayagung hanya tahu itu Setia Landai, cucunya daripada Mukadem Mutar Alam. Ya, ya. Tetapi mereka tidak pernah melakukan riset penelitian siapa sih sebenarnya Setia Landai itu, ada apa dengan dirinya. Iya. Berdasarkan penelitian dari tahun 81 ya, bahwa Setia Landai itu memiliki suatu kelebihan tentang pembicaraan. Hmm. Cara dia berbicara, kemudian ada kelebihan pada telunjuk sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada telunjuk ya. Hmm. Yang telunjuk inilah sebagai isyarat kesaktian pribadinya. Telunjuk kiri. Iya. Hmm. Ya, biasa kita kan Kanan. kan, tapi dia kiri. Kiri. Nah, kenapa dikatakan bahwa Setia Landai memiliki kesaktian? Hmm. Nah, Iya. biasanya kesaktian-kesaktian ini digunakan untuk alat berperang. Iya. Ya. Tetapi Setia Landai kesaktiannya adalah untuk merangkul, menyatukan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia merupakan tokoh masyarakat ya, yang menjadi panutan oleh masyarakat sekitarnya dari masalah cara dia berbicara. Jadi apapun yang diomongkannya itu adalah seakan-akan menjadi panutan. Termasuklah masalah adat istiadat budaya masyarakat Kayagung banyak muncul dari gagasan-gagasan pembicaraan daripada Setia Landai. Iya. Nah, di sini yang perlu jawab tanyakan, karena menurut Pak Yusijal tadi Iya. bahwa kesaktiannya ada di telunjuk sebelah Iya. kiri, sedangkan kesaktian lain itu cara dia berbicara. Iya. Lantas apa hubungannya dengan jari telunjuk sebelah kiri dengan berbicara? Apakah setiap berbicara dia selalu menunjuk begini, ataukah setiap kali dia memerintah perang pun hanya ini terus yang digunakan, tidak pernah? Nah, itu hubungan Iya. dari telunjuk itu. Nah, telunjuk kiri Ya. daripada Setia Landai ini kan, kalau dia membicarakan masalah katakanlah ke arah dosa, maksiat ya, ya, dia tetap mengisyaratkan telunjuk kiri. Ya, berarti jangan dilakukan bahwa itu adalah maksiat. Orang akan tunduk, patuh dengan telunjuk ini. Tapi kalau dia Ke kanan. melarang tentang maksiat dengan kanan, orang menganggap biasa. Nah, dan di mana letak kesaktiannya? Pernah orang-orang zaman itu mengamati kan, orang sudah curiga atau bertanya, kenapa dia ini kalau berbicara masalah tentang perbuatan-perbuatan maling, perbuatan tidak senonoh ya, selalu banyak telunjuk kiri yang dipakai. Nah, setelah diperhatikan, telunjuk kiri daripada Setia Landai ini punya cabang. Cabangnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, katakanlah ada jari tambahan. Iya. Nah, kebanyakan orang ini jari tambahan ada di jempol. Iya, benar, jempol. Iya, jempol. Tapi dia ada di telunjuk. Nah, biasanya kalau dia sudah menggunakan telunjuk kiri itu, ada getar-getar seakan-akan orang melihat ada seperti pantulan-pantulan cahaya api keluar dari kukunya ini. Jadi orang akan merasa ketakutan. Kalau telunjuk itu sudah bermain, orang takut untuk melawan
pembicaraan dia. Iya, iya. Nah, pernah zaman itu kan ada perseteruan antara orang-orang yang akan membinasakan masyarakat Kayagung kan, ditengahi oleh Setia Landai kan, dia menggunakan itu. Katakanlah kelompok-kelompok rampok ini kan berlari dengan sendirinya setelah melihat telunjuk itu. Nah, jadi telunjuk kiri si Setia Landai ini seakan-akan menjadi bagian daripada senjata kekuatan Mandraguna tadi. Nah, sosok si Setia Landai itu di masyarakat Kayagung, apakah dia sebagai rakyat biasa atau terkenal dengan pendekar, atau dia memang pimpinan semacam apa begitu? Nah, karena dia keturunan raja-raja kan, maka dia seakan-akan menjadi penguasa wilayah pergi itu. Tetapi zaman itu kan belum ada katakanlah satu keputusan bahwa kamu adalah seorang lurah, ya kan? Tidak, tetapi dia ini seakan-akan menjadi sosok panutan orang yang ditua-tuakan. Iya. Ya, anda Bapak Molemana itu dia. Kan kita ngomongkan mengenai cerita rakyat itu udah habis-habis, sekarang banyak sekali ya yang belum dipublikasikan, belum diketahui oleh masyarakat Kayagung, dan mudah-mudahan Setia Landai ini adalah ya salah satunya yang belum sempat Bapak Molemana tahu, dan sekarang dan hari ini juga tahu tentang sosok dari Setia Landai itu, seorang pendekar yang bagaimana. Ternyata informasi lengkap sudah dijelaskan oleh Pak Yusrijal. Nah, di sini Pak Yusrijal mungkin ada informasi untuk Bapak Molemana ya. Terutama kita informasikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman ya. Bagi saudara-saudara kita yang masih ada garis keturunan daripada Setia Landai ya, apalagi yang namanya keturunan Langkuse kan sebagai itu, ini ada hubungan dengan Setia Landai kan. Nah, mungkin anda ada yang tidak mengetahui tentang kepribadian Setia Landai, terutama masalah kesaktiannya kan. Nah, di YouTube Kayagung Radio ini sengaja kita bahas, kita mengangkat masalah bagian daripada kelebihan-kelebihan yang mengarah kepada kesaktian yang dimiliki oleh Setia Landai. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan wawasan bagi kita, terutama adik-adik remaja ya. Bagi yang gemar untuk tulis-menulis cerita, nantinya selengkapnya silakan hubungi kami sebagai narasumber tentang Setia Landai ini. Iya, itu dia Bapak Molemana. Bincang-bincang kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Molemana. Ayo, kalau itu kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.